Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fadil Mayudi dengan NIM 21410301111. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah teori media. Di sini saya akan mempresentasikan judul dari makalah saya, yaitu tentang media baru sebagai pembaca teori media. Pengertian media baru. Media baru adalah saluran atau penyampaian pesan atau informasi yang baru. Karena baru atau bisa disebut dengan new, ia berbeda dengan media lama atau konvensional. Nah, istilah dari media baru digunakan untuk menggambarkan konten yang disediakan menggunakan berbagai bentuk komunikasi elektronik yang dimungkinkan melalui pengguna teknologi komputer. Nah, berarti yang dimaksud media baru di sini yaitu apa-apa yang sudah sekarang pada zamannya canggih itu termasuk media baru. Nah, seperti contoh komputer, televisi, radio dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu media baru. Karena apa? Karena dia menggunakan jaringan internet untuk bisa mengakses ke medianya. Mungkin itu dari pengertian media barunya dan contohnya ya. Dan pengertian tentang teori media. Di sini teori media adalah mengonsumsi media sebagai arena pertarungan ideologi sebagai berbagai kelas. Nah, dalam perspektifnya, para profesional media menikmati ilusi otonomi dan tersosialisasikan dalam kerangka norma budaya dominan. Nah, media itu dianggap memiliki kerangka interpretasi tersendiri dan sesuai dengan budaya yang dominan. Di sini ada banyak contoh karakteristik media baru. Yang pertama yaitu digitalisasi, dan yang kedua yaitu adalah konvergensi, yang ketiga itu interaktivitas, dan yang kelima virtuality, dan yang keenam yaitu hypertuality. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah media baru itu muncul. Nah, pada tanggal 19 Agustus tahun 1839, Istana Institut di Paris dipenuhi oleh orang-orang Paris yang penasaran yang datang untuk mendengar deskripsi formal di proses reproduksi baru yang ditemukan oleh Louis Daguerre yang sudah terkenal dengan dioramanya, yaitu disebut dengan Daguerre. Beberapa hari kemudian ada toko-toko optik didapati oleh para amatir. Nah, yang mana tengah itu untuk peralatan daguerreotype, dan di mana-mana kamera dipasang di gedung-gedung. Semua orang ingin merekam pemandangan dari jendelanya, dan dia beruntung karena pada percobaan pertama dia itu mendapatkan siluet atau atap yang menghadap ke langit. Nah, kehebohan media itu telah dimulai dalam waktu 5 bulan. Nah, lebih dari 30 deskripsi berbeda tentang teknik ini telah diterbitkan seluruh dunia. Barcelona, Edinburgh, Naples, Philadelphia, dan seterusnya. Nah, 2 tahun kemudian setelah berbagai perbaikan teknis pada proses telah dilakukan galeri potret telah dibuka di mana-mana, dan semua orang menggegas untuk mengambil fotonya dengan mesin media baru. Nah, pada tahun 1833 Charles Babbage mulai merancang perangkat yang disebut dengan mesin analitik. Nah, yang mana di sana itu berisi sebagian besar
fitur utama komputer digital modern. Kartu punch digunakan untuk memasukkan data dan instruksi informasi. Nah, itu adalah barusan termasuk sejarah dari media baru yang mulai dari tahun 1839 dan 1833 itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang konteks kontemporer untuk teori media baru. Sifat perubahan dan membantu kita memahami beberapa kualitas yang substantif. Begitulah kami percaya dengan perkembangan apa yang disebut media baru, dan teori-teori telah berkembang untuk dijelaskannya. Pendekatan inilah yang kami ambil dalam pengantar ini untuk secara historis menempatkan perkembangan teknologi komputer yang mendasari media baru dan konteks transformasi ekonomi, sosial, budaya, mana mereka beroperasi paruh kedua pada abad ke-20 di sana. Pada dasarnya dari akhir Perang Dunia Kedua sampai tahun-tahun penutupan milenium adalah periode perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang sangat besar. Dinamika perubahan pasca perang ini berkembang pesat dan menyebar luas begitu banyak sehingga akhirnya dialami dalam setiap register kehidupan dan terus menerus. Nah, di situ adalah bentuk kontemporer untuk teori media baru. Mungkin di sini saya sudah cukup menjelaskan apa tentang media baru yang telah saya analisis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang besar-besarnya. Kurang lebihnya Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.